Pertama, jangan belajar programming dulu. Percaya aku wis toh, jangan belajar programming dulu. Karena gini, akhir-akhir ini aku memperhatikan dua belah pihak game developer junior yang baru belajar di Unity ataupun yang baru belajar di Unreal. Dan sering ketemui orang-orang yang baru belajar game development di Unreal, itu game-game pertamanya itu jauh lebih bagus dan betul-betul jomplang gitu, perbedaannya dengan orang yang baru belajar game development di Unity. Kenapa? Satu hal, visual scripting. Unreal sama Unity, walaupun memang mereka tuh memiliki base coding, Unity kan C# dan Unreal itu kan C++, tapi Unreal itu visual scriptingnya kuat sekali, yaitu Blueprint namanya. Jadi gini, kalau kalian belajar coding dulu, itu kalian membutuhkan waktu yang lama untuk memahami sebuah mekanik game, algoritma game, cara game itu bekerja, atau back end-nya game bahasanya. Tapi kalau kalian mempelajari visual scripting dulu, kalian akan lebih mudah untuk mendalami, memahami logika di balik mekanik game itu sendiri. Kalian akan bisa menggambarkan gimana game itu bekerja dengan algoritma-algoritma yang nanti kalian akan ciptakan. Problem solving-nya itu gimana kalian akan lebih bisa cepat menggambarkan gimana ini caranya kalau kalian belajar visual scripting dulu. Akan lebih dapat logikanya. Contoh gini, visual scripting itu gini. Semisal ada kode player. Player ini bisa jalan ke sana kemari, bisa lari, kemudian bisa lompat, kemudian bisa menembak-nembakkan sesuatu. Nah, kalau kalian coding, itu kalian bikin player movement-nya aja, yang player bisa jalan ke sana kemari aja udah bingunginya minta ampun. Kalau kalian lihat, code-nya itu betul-betul bingunginya minta ampun. Untuk karakter controller movement atau rigid body movement-nya itu bingunginya minta ampun kalau kalian lihat. Tapi kalau kalian belajar visual scripting dulu, itu akan lebih mudah dipahami. Karena dalam kasus yang tadi, player yang bisa jalan-jalan, habis itu bisa lompat, habis itu bisa lari, habis itu bisa menembak, itu berarti memiliki beberapa state. State jalan-jalan, state lari, kemudian state lompat, kemudian state menembak. Jadi ya jelas dibagi dalam 4 state. Nah, jadi lebih jelas di visual scripting itu algoritmanya, flow-nya itu lebih ke gambar gitu loh. Jadi kalian bisa ngerasain, oh gambarannya itu gini tuh algoritma tuh. Maksudnya lebih jelas gambaran mekanik game bekerja itu gimana tuh, alurnya tuh kelihatan gitu loh. Alurnya benar-benar kelihatan ketimbang kalau kalian kode langsung. Karena kalau kalian belajar coding langsung itu nggak kelihatan alurnya. Karena itu cuma segumpal kertas gitu ya. Yang kalian code di situ, nanti kalau ada error kalian cek di mana errornya, terus kalian tebak, kalian jalankan lagi. Nggak kelihatan itu nanti flow-nya gimana, dan itu lebih membingungkan bahasanya kalau di code. Tapi kalau visual scripting itu bahasanya manusiawi sekali. Itulah sebabnya tips pertama itu jangan belajar C# atau C++ dulu, tapi belajarlah visual scripting dulu. Untuk Unity Engine, belajarlah Playmaker atau Bolt. Tapi saranku lebih Playmaker. Memang Playmaker itu lebih butuh biaya, yaitu $60. Tapi Playmaker ini, kalau kalian betul-betul belajar Playmaker ini, kalian bisa cepat mempelajari programming di game atau mekanik di game itu kurang dari 1 tahun. Fun fact, dulu pengalaman, aku bareng sama teman-temanku 3 orang, sama-sama kami belajar game development. Karena kami waktu itu baru semester 1, mau langsung ikut lomba game. Jadi kami sama-sama belajar game development. Yang 2 temanku ini, dia itu belajarnya langsung ke programmingnya, langsung ke codingnya, yaitu C# kalau di Unity. Dan aku justru yang ketinggalan waktu itu. Tapi aku mikir, gimana caranya aku bisa belajar sesuatu yang lebih dari mereka, karena kan aku udah ketinggalan. Jadi mereka udah belajar programmingnya, mereka udah tahu basic-basicnya, mereka udah pinter lah. Aku ketinggalan lah, aku pengen nyusul mereka. Tapi gimana caranya supaya aku bisa nyusul mereka dengan waktu yang cepat? Ketemulah Playmaker. Memang waktu itu aku betul-betul harus ngeluarin duit $60 dulu, tapi itu worth it. Karena justru bukan aku bermaksud merendahkan atau tapi justru malah aku sekarang yang menyalip mereka. Mereka sekarang merasa game programming atau game mekanik itu terlalu berat, dan akhirnya mereka pindah ke jalur Android sama web. Itu karena apa? Itu karena aku menemukan sesuatu yang nggak mereka temukan waktu itu, yaitu visual scripting. Dan itulah juga sebabnya kenapa banyak orang-orang yang baru belajar Unreal Engine itu bisa membuat game yang bagus-bagus, yang bisa dibilang game-game profesional. Contoh, aku shout out ke Arek kreatif ini. Di game pertama nih yang dia buat game rally ini, gila itu keren banget men. Maksudnya dia ngomong dia baru pertama kali belajar bikin game, dan game buatan pertamanya tuh kayak gitu tuh keren banget. Satu hal kenapa? Karena Unreal Engine itu punya yang namanya Blueprint. Jadi visual scriptingnya Unreal Engine tuh kuat gitu loh, robust, core-nya itu betul-betul bagus. Jadi Blueprint ini jelas, kamu programming itu betul-betul jelas arahnya kemana, state-nya gimana, flow-nya gimana, nggak ngawang kayak kita ngoding. Yang pertama, visual scripting dulu. Kedua, pelajari mekanik third person, first person, sama top down. Pelajari 3 mekanik ini, karena dari 3 mekanik ini nanti kalian akan mudeng mekanik-mekanik yang lain tuh dengan mudahnya. Di mekanik third person, first person, sama top down itu tuh banyak core mekanik seperti player movement, camera movement,
kamera controller, habis itu event-event. Contoh event itu kayak apa yang terjadi nanti ketika player lompat, apa yang terjadi ketika player mendarat, apa yang terjadi ketika kamera nanti bertuburkan dengan tembok. Kalau kalian main game-game GTA itu kan, ketika kamera nubruk tembok, pasti kameranya kan nggak nembus tembok kan, tapi akan maju mendekat ke arah player. Nah, itu adalah event collision yang terjadi. Jadi akan banyak event-event yang kalian pelajari. Kalau tembak-tembakan juga ada eventnya. Apa yang terjadi ketika peluru menembak musuh? Apa yang terjadi ketika si player tubrukan dengan mobil? Jadi percaya aku, belajarlah third person, first person, sama top down. Nah, kalau kalian bingung mau belajarnya di mana, kalian belajar di channel ini, How to Do. Karena di situ ada ringkasan untuk pembelajaran first person, third person, sama top down menggunakan Visual Scripting Playmaker. Rapopo. Playmaker walaupun $60 tapi worth it man, worth it. Ya kalau semisal buat kalian yang nggak ada duit tapi tetap pengen belajar, kalian bisa itu di channelnya How to Do itu ada link Playmaker yang gratis. Tapi disclaimer dan reminder itu bukan untuk komersial karena itu gratis tapi buat edukasi, untuk pembelajaran saja, bukan untuk kalian komersialkan, oke? Untuk edukasi. Selanjutnya adalah berpikirlah seperti programmer. Tips ketiga, berpikirlah seperti programmer. Programmer itu orang yang malas, bener. Dan di sini malas itu bukan sesuatu yang negatif tapi justru yang positif. Jadi gini, programmer itu punya dua prinsip ini, yaitu DRY atau dry sama WET atau wet. Dry itu adalah don't repeat yourself. Artinya, jangan mengulangi dirimu sendiri. Artinya, jangan mengulang kode yang sama berulang-ulang. Wet itu artinya write everything twice. Artinya, tulis semuanya 2 kali. Nah, wet ini adalah sesuatu yang dihindari programmer itu. Programmer selalu berpegang pada dry. Jangan ulangi, bukan ulangi. Programmer selalu berpegang pada dry, yaitu jangan ulangi kode, jangan ulangi fungsi, jangan ulangi algoritma. Kalau wet ini adalah orang-orang yang baru belajar programmer atau baru belajar memprogram sebuah algoritma. Mereka pasti akan banyak sekali menuliskan kode. Jadi mereka merasa bangga ketika mereka memiliki kode yang panjang, yang banyak, yang wah ini nih ono warna-warna lah kode ini lainnya tuh bisa sampai 1000 tuh. Mereka merasa bangga. Mereka melihat semakin banyak kodenya artinya semakin pintar mereka. Padahal nyatanya bukan. Nyatanya tuh kalau semakin kode kalian itu sedikit, tapi outcome kalian itu semakin banyak, itu semakin baik. Contoh gini, yang dimaksud dry itu adalah kalau kita bisa menghasilkan 1 line of code, tapi kita bisa menghasilkan result 10, ya kenapa kita harus menghasilkan 10 line of code dan resultnya baru 10? Artinya per line of code itu punya result 1. Nah ini namanya wet. Jadi yang pertama dry itu prinsipnya ya wes aku nulis 1 aja tapi hasilnya 10. Tapi kalau yang wet, write everything twice, dia itu nulis 10 tapi hasilnya ya 10. Ya mending yang mana? Mending kalian nulis 1 dong tapi hasilnya 10. Nah jadi pelajari prinsip programmer dry atau programmer yang malas. Malas di sini tuh dalam artian yang positif. Terus selanjutnya, untuk menjadi programmer yang dry atau programmer yang malas, itu adalah gunakanlah resource sebanyak mungkin. Please salah, gunakanlah resource sebanyak mungkin. Apalagi sekarang ada AI. Kalian bisa menggunakan AI untuk membuatkan kalian program dan fungsi. Bener, jangan kalian lihat orang yang memprogram pakai AI itu adalah orang yang bodoh. Bukan, justru orang-orang kayak gitu tuh orang-orang pinter karena mereka udah tahu prinsip dry sama wet ini, gitu loh. Jadi jangan hafal terlalu banyak kode, tapi pahamilah algoritma di balik setiap kode. Artinya, jangan terlalu pakem untuk kayak kalian menghafal pelajaran zaman dulu gitu. Kalau mau ulangan menghafal bahasa Latin dari ubur-ubur adalah Aurelia aurita, bahasa Latin dari anjing adalah Canis lupus familiaris. Jangan kayak gitu, tapi pahami kenapa algoritma ini perlu digunakan gitu loh. Algoritma itu adalah bagaimana kode itu dapat menyusun sebuah sistem. Jadi kalian kenali dulu masalahnya apa, setelah itu susunlah algoritmanya. Contoh gini. Semisal permasalahannya adalah saya datang ke sekolah selalu terlambat. Pelajari dulu masalahnya, kenapa saya selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, algoritmanya nanti itu adalah solusinya. Jadi algoritmanya adalah pertama aku harus bangun pagi dulu. Setelah aku bangun pagi, aku langsung sarapan, langsung mandi. Kebalik ya. Ini itulah bangun pagi, mandi, sarapan, bla bla bla. Langsung aku berangkat sekolah. Berangkat sekolahnya pagi-pagi sebelum jam ini biar nggak macet. Nah, algoritma itu adalah step by step solusi-solusi untuk mendapatkan sebuah permasalahan, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Pahami algoritmanya, bukan hafalin kodenya. Tuh ya, supaya nanti apa? Supaya kalau kalian nanti mencari resources, kalian akan gampang mendapatkan kode-kodenya ini karena kalian udah punya gambaran algoritmanya gimana gitu. Yang selanjutnya itu adalah gunakan assets. Please lah, kalau kalian belajar game development di awal-awal jangan gengsi dulu untuk menggunakan aset. Jangan sok-sokan kalian harus membuat semuanya sendiri. Jangan, itu ngabisin waktu kalian banyak banget. Di sini tujuan kita itu adalah mendapatkan waktu yang seminim-minimnya dalam belajar.
belajar tapi menghasilkan output yang sebesar-besarnya, result yang semaksimal mungkin ketika kita belajar. Waktu pertama kali aku belajar game development, itu tuh ya bener-bener bro. Waktu pertama kali aku belajar game development, aku bener-bener banyak banget menggunakan aset, banyak banget. Dan alhasil apa? Alhasil aku belajar banyak hal dari menggunakan aset itu. Karena dari aset-aset ini itu kan pasti ada kodenya atau ada template-nya. Nanti kita bisa pelajari cara orang yang membuat aset ini berpikir dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kita bisa mempelajari cara mereka membuat sebuah algoritma dari aset tersebut. Secara tidak langsung kita mempelajari itu sendiri. Percaya aku tuh. Tenan, percaya aku. Jangan kalian sok-sokan mau stand alone atau berdiri sendiri dengan membuat kode program kalian sendiri atau membuat desain kalian sendiri di awal-awal. Ya boleh sih, boleh kalian punya idealisme seperti itu tuh boleh, bagus. Tapi kalau kalian ingin mempelajari sesuatu dengan cepat, mau nggak mau kalian harus gunakan aset sebanyak mungkin. Karena ingat, tujuan kita di awal itu adalah mempelajari sesuatu dengan cepat dengan hasil yang semaksimal mungkin. Kalau kalian semisal udah tahu itu semua ya, kalian mau membuat itu sendiri, oke, nggak masalah, malah bagus. Tapi kalau kalian belum tahu itu semua sama sekali, saranku pelajari aset-aset dulu. Gunakan aset supaya kalian bisa belajar secara tidak langsung. Aset. Selanjutnya adalah game design. Jangan lupa, game design itu core dari game development. Nah, game design itu bukan yang aku maksud dengan gambar 3D atau bikin model atau bikin art kayak gini. Itu namanya game art. Game design itu beda. Jadi game design itu gini. Game design itu adalah ide dari game itu bisa berjalan. Core gameplaynya itu seperti apa sih? Gameplaynya nanti akan kayak gimana toh? Contoh gini wes, kayak game Subway Surfer. Game Subway Surfer ini, game desainnya itu adalah bagaimana si game developernya ini, game designernya mikir nanti itu player tujuannya apa. Subway Surfer punya tujuan apa? Mendapatkan high score ya kan, dari mengkolek koin. Itu tujuannya udah ketemu. Terus waktu player mengejar tujuannya, obstacle-nya apa? Nah, Subway Surfer obstacle-nya apa? Dikejar pak polisi sama ada kereta-kereta, sama ada barrier-barrier yang menghalang. Terus setelah kita punya tujuan sama obstacle, apa yang terjadi ketika obstacle itu nggak berhasil dilewati player? Dan apa yang terjadi ketika obstacle itu berhasil dilewati player? Di Subway Surfer apa? Kalau kita nggak berhasil melewati obstacle, maka kita akan ketabrak, jatuh gitu kan? Habis itu ketangkap, skor kita berhenti di situ. Tapi kalau kita berhasil melewati obstacle-obstacle yang ada, skor kita bisa semakin tinggi lagi, ya kan? Jadi game design itu adalah dibalik ini semua, latar belakang dari sebuah gameplay. Jadi kayak storytelling lah, kayak kalian kalau bercerita, atau cerita-cerita itu pasti ada yang namanya karakter, tujuan utama si karakter, apa yang menghalangi si karakter, terus gimana cara karakter itu mencapai tujuannya sampai karakter itu mencapai tujuannya. Sama game design tuh pada dasarnya juga sama kayak gitu. Karaktermu siapa? Tujuan karaktermu itu ngapain? Terus obstacle atau rintangannya karakter itu apa? Atau yang menghambat karakter itu apa? Terus bagaimana karakter ini melewati obstacle untuk mencapai tujuannya? Kemudian sampai karakter itu mencapai sebuah tujuannya. Seperti itu. Game design ini penting karena percuma kamu bisa bikin mekanik yang wah, bisa bikin kode program yang luar biasa, bisa bikin grafik yang ngenten pun lah pokoknya. Tapi kalau semisal gamemu itu nggak punya core desain yang baik, karena banyak kan di luar sana game-game yang simple-simple, game-game yang ringan-ringan, yang sederhana, tapi playernya banyak mengalahkan game AAA. Contoh kasus apa ya? Ya itulah game-game mobile kayak Subway Surfer, terus kayak apalagi PO, terus kayak apalagi game-game mobile yang simple-simple tuh. Oh ya itu loh, kayak yang game jembatan-jembatan, game-game fisika yang mobil nyebrang jembatan itu loh. Terus kayak game apalagi Mr. Bullet yang tembak-tembakan tapi pelurunya nanti mantul-mantul. Terus kayak game apa lagi? Banyak itu game-game mobile yang bisa mengalahkan game AAA karena mereka punya core gameplay yang bagus, desain game yang bagus, sehingga player itu bisa memainkan game itu berulang-ulang tanpa adanya kebosanan. Nah, satu lagi, game design tuh ini kuncinya. Jadi membuat player itu bisa main terus-menerus tanpa bosan tuh. Jadi buat kalian yang mau jadi game developer, kalian harus pahami ke-5 tips ini. Oh iya betul 5. Kelima tips ini, dari pertama itu adalah pelajari visual scripting dulu. Setelah kalian paham visual scripting, barulah kalian belajar ke programmingnya atau terjun ke C# buat kalian yang Unity atau Unreal buat kalian yang C++. Kebalik ya, C# buat kalian yang Unity atau C++ buat kalian yang Unreal. Yang pertama visual scripting, percaya aku di langkah pertama ini paling krusial. Visual scripting is everything. Visual scripting itu betul-betul core atau yang menjadi penentu kalian ini akan belajar cepat atau lambat. Dan yang kedua itu adalah pelajari mekanik TPS, FPS, top down ya. Karena kembali lagi di mekanik-mekanik ini nanti kalian akan menemukan berbagai mekanik lainnya yang merupakan core dari sebuah game development atau dari sebuah gameplay itu sendiri. Banyak banget, jujur banyak banget. Ya kalau misal kalian mau belajar dari yang simpel-simpel dulu nggak apa-apa, kayak misalnya bikin game Flappy Bird atau bikin game yang cuma bisa gerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, it's okay. Tapi kalau saranku dan dari pengalamanku sendiri, aku itu mempelajari third person dulu, baru top down, baru FPS. Dan dengan mempelajari 3 ini langsung, aku bisa mempelajari begitu banyak mekanik di dalam dunia game. Betul-betul begitu cepat
dan begitu banyak. Karena aku pertama udah punya landasan visual scripting, ditambah aku mempelajari ini, aku akhirnya paham algoritma dasarnya. Kemudian aku langsung bisa mengimplementasikan ke mekanik game yang lain dengan mudahnya gitu loh. Karena aku udah tahu basicnya dulu, core-nya dulu. Yang mana core-nya ini betul-betul core yang hardcore. Tapi paham lah maksud. Terus yang ketiga, berpikirlah seperti programmer dry, ya, bukan wet, dry. Don't repeat yourself. Artinya jadilah programmer yang malas. Malas itu dalam artian, kenapa kita harus menulis 10 line of code? Kalau semisal kita bisa menulis 1 line of code, tapi hasilnya sama-sama 100, ya kan? Mending kalian mana? Mending kalian nulis 1 line of code tapi hasilnya 100, apa kalian nulis 10 line of code tapi hasilnya 100, artinya per line-nya 10. Ya mending yang inilah, cuma nulis 1 tapi hasilnya 100. Lebih simple, lebih cepat, lebih efisien, lebih oke.